Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mempresentasikan hasil pengerjaan saya untuk UAS Statistika Industri. Soal nomor pertama itu sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik, I, jasa keuangan, dan pengolahan makanan memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini. Itu di situ ada companies-nya dari yang utilitas listrik, jasa keuangan sama pengolahan makanan tadi. Ada data keuntungan tahunan per karyawannya. Terus pertanyaan itu, haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahun per karyawan masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansinya 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan variansi yang homogen. Oke, langkah pengerjaannya itu pertama kita menentukan hipotesis terlebih dahulu ya. Di mana H0 itu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Rataan keputusan tahunan per karyawannya adalah sama untuk ketiga jenis perusahaan. Lalu yang H1 itu mu1 sama mu2, mu3-nya itu tidak sama. Rataan keputusan tahunan per karyawan adalah tidak sama untuk ketiga jenis perusahaan. Tidak sama, jadi kalau H1. Kemudian langkah berikutnya itu menentukan statistik uji. Statistik uji F itu rumusnya MSK dibagi MSE. Di mana kalau dijabarkan lagi jadi SSK per K-1 S dibagi SSE per K N-1. K dikali N dikurangi 1. Nah, untuk menghitung SST itu dari mulai 49,1 kuadrat dari yang companies yang pertama, yang rataan tahun pertama dikuadratkan sampai rataannya, sampai rataan dari company 1 sampai 2 sampai 3 itu dikuadratkan lalu dijumlahkan, itu dapat hasilnya 192,557. Terus mencari SSK itu totalnya dari company 1, company 2, company 3 dikuadratin satu-satu, terus ditambahin, terus dibagi 5 karena di situ N-nya 5 tahun. Ya, N-nya 5 tahun. Udah gitu dikurangin sama totalnya. Kan total dari company 1 2 3 ditotalin lagi dapat 518,22 dibagi 15. 15-nya itu company-nya kan ada 3. Jadi 5 kali 3 418 itu dapat 418. Oh, yang pertama juga yang SST juga sama dikurangin 518,2 bagi 15. Tapi dikuadratin 5182 kuadratnya. 5182,2-nya dikuadratin dulu baru dibagi 15 untuk yang SST. Untuk yang SSK itu tidak perlu, sehingga mendapatkan nilai 418,137. Terus untuk mendapatkan SSE-nya, SST dikurangi sama SSK, kita dapat 100.507,42. Terus langkah selanjutnya kita membuat tabel buat mempermudah. Itu ada sumber variansi, jumlah kuadrat, derajat bebas, rataan kuadrat, hitung. Perlakuan itu jumlah kuadratnya SSK, kesalahan itu SSE, total itu SST. Derajat kebebasannya SSK K-1, SSE K kali N-1, sementara SST K kali N1. Rataan kuadratnya MSK SSK itu MSK sama dengan SSK dibagi K-1. Sementara MSE itu SSE dibagi K-1. Sementara MST itu SST dibagi KN-1. Hitungnya itu MSK dibagi MSE yang tadi.
Terus didapetin kan lah jumlah kuadratnya tadi SSK 418,37, terus SSE-nya 1507,42, terus total MSST-nya itu 195,557. Sementara derajat kebebasannya itu K-1, kan K-nya itu 3. Jadi 3 dikurangi 1, 2. K-nya 3, N-nya itu 5. Jadi derajat bebas SSE-nya itu 12, sementara derajat bebas SST-nya itu 14. Rataan kuadratnya tadi di tabel udah ada di tabel sebelumnya rataan kuadratnya. Nah, rataannya dikuadratin aja. Terus dapat F hitungnya 1,664,15188. Nah, setelah ada membuat tabel, terus kita tentukan daerah kritis dan uji kriteria uji dan kriteria ujinya. Untuk V1 itu K-1. V1-nya itu 3 dikurangi 2, jadi 3 kurangi 1, jadi sama dengan 2. Sementara V2-nya itu K dikali N-1. 3 dikali 5 kurang 1, 4, jadi 12. Sementara alfanya itu 0,5. Dari tabel kita dapat bahwa daerah kritis F-nya itu ada di 3,89an. Ya, 3,89an. Terus dari situ kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita terima H0 karena F hitung 1,664 tadi lebih kecil dari 3,89. Jadi tidak terdapat perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan karyawan. Untuk ketiga jenis perusahaan juga.